Welcome to Breakdown bersama dengan gue, Yesi. Dan sekarang gue ingin ngebahas film yang baru keluar, yaitu Justice League versi Snyder Cut. I think there's an attack coming. My lord, this world will fall. They said the age of heroes would never come again. Ini adalah spoiler konten. Menceritakan tentang invasi Steppenwolf ke bumi untuk mencari Mother Box. Karena film ini berdurasi 4 jam, gue akan menjelaskan satu-satu. Selama 4 jam, kita dikasih lihat dengan pengembangan setiap karakter. Dan kalian juga pasti tahu cerita atau asal-usul dari Superman, Batman, dan Wonder Woman. Tapi cerita Cyborg dan The Flash belum diceritakan. Dan ini menjadi permasalahan di Justice League versi Whedon. Tapi di versi Snyder Cut, kalian bisa mendapatkan cerita tentang latar belakang kedua karakter tersebut. Bagaimana Cyborg dibuat oleh ayahnya dan ternyata kostum Cyborg berasal dari mana. Dan ternyata itu dibuat oleh Mother Box. Bahkan kita dikasih lihat perjalanan masa SMA Cyborg sebelum dia menjadi Cyborg akibat kecelakaan. Dan yang bikin gue salut juga bagaimana perjalanan Cyborg menerima dirinya. Dan juga sosok ayahnya yang memberikan kepercayaan penuh sehingga rela mati demi melindungi Mother Box. Matinya juga nggak sia-sia. Dan pas ayahnya meninggal, ayahnya Cyborg bahkan meninggalkan titik koordinat di mana Mother Box berada. Lalu ada cerita The Flash. Kalau versi Whedon, dia diceritakan sebagai anak baru di dunia superhero yang sama sekali bingung dalam bertindak. Versi Whedon, kekuatan The Flash sama sekali nggak dieksplorasi. Kayaknya cuma kekuatannya cepat dan bisa lari doang. Di sini kemampuan The Flash lebih dari itu. Bahkan dia bisa dibilang dari kunci sebelum Mother Box menjadi satu. Dan kerennya lagi, di sini akhirnya menampilkan kemampuan Speed Force yang bisa memutarbalikkan waktu sama kayak di series. Dan lagi-lagi di film ini menampilkan father-son relationship antara Barry Allen dengan bapaknya. Bagaimana seorang bapak yang ingin anaknya move on. Dan akhirnya ada momen di mana Barry Allen menunjukkan dia udah bisa move on dan bekerja sungguhan. Nah, kita masuk ke bagian villain. Ada pengembangan karakter Steppenwolf yang menurut gue sangat berkembang. Dimana di sini menceritakan motif Steppenwolf nggak hanya datang ke bumi untuk menguasai dunia. Tapi di sini menunjukkan kalau si Steppenwolf ini ingin buktiin kalau dia tuh setia dengan Darkseid. Gak hanya itu aja, Steppenwolf di sini juga mengintimidasi dari penampilannya. Kayak kita dikasih tahu jangan remehin musuh satu ini nih. Dan di sini kita belum dikasih lihat bagaimana Darkseid dan Desa. Tapi gue rasa bakal lebih chaos lagi sih di film kedua Justice League. Dari segi komedi di sini sangatlah superhero-able banget. Gimana enggak, gimmick kepolosan Barry Allen dan kesombongan Bruce Wayne membuat film ini lebih hidup. Bahkan gue juga bisa mengingat line jokesnya kayak si Flash nanya ke Bruce Wayne, kekuatan lo apa? Terus Bruce Wayne bilang kayak, gue kaya. Terus nggak itu aja, momen yang dimana Superman nanya ke Batman, kalau bisa beli rumahnya dari bank. Terus Wayne bilang, gue beli banknya. Wah, kaya banget cuy. Auto bikin proposal jadi anak angkat Batman. Kalau kita bahas dari detail dan visualnya, tentu nggak usah diragukan lagi dengan Zack Snyder. Dia memberikan detail di setiap gambaran dan karakter di film ini. Mulai dari mana Wayne mengumpulkan semua hero, bahkan menceritakan perang kelompok Darkseid sebelumnya pada zaman dulu. Dan juga bagaimana Superman dibangkitkan. Di sini buset detailnya, terus actionnya gila keren banget. Untuk keseluruhannya sendiri, gue rasa perlu diapresiasi dengan film berdurasi 4 jam. Karena di film versi Snyder, gue lebih dekat dengan setiap karakternya. Dan adegan actionnya lebih seru dan lebih banyak. Sehingga nggak bosan nontonnya. Dan poin yang gue juga suka, di sini Snyder Cut memunculkan karakter-karakter baru. Di Nightmare-nya Batman, seperti Deathstroke, dan setelah Bruce Wayne bangun, ada lagi karakter baru juga nih, yaitu Martian Manhunter. Buat trivia, kalau kalian ingat, Manhunter juga pernah muncul di Man of Steel dan Batman vs Superman, tapi dia menyamar sebagai Calvin Swanwick. Dan kalau di sini, dia nyamar sebagai mamanya Superman. Dilihatin wujud aslinya dari Manhunter. Dan itu membuat gue pengen ada lanjutan untuk film Justice League yang kedua. Yang membuat gue bertanya adalah, apakah Nightmare-nya Batman beneran terjadi atau cuma ya mimpi buruk aja? Karena di situ ada banyak penjahat yang beraliansi dengan Batman. Bahkan Joker untuk melawan Superman karena Lois Lane-nya kayaknya mati. Dan juga another point yang juga penglihatannya Cyborg yang ada cuplikan di mana Darkseid menepuk pundak Superman. Ben Affleck sebagai Batman, Henry Cavill sebagai Superman, Gal Gadot sebagai Wonder Woman, Ezra Miller sebagai The Flash, Ray Fisher sebagai Cyborg. Dan sutradara sini adalah Zack Snyder.
Film ini gue rate 9/10. Bukan karena berdurasi 4 jam, tapi selama 4 jam gue sangatlah puas dengan detail dan cerita yang dibuat oleh Snyder. Sehingga pertanyaan-pertanyaan para fans terjawab di film ini. Seperti bagaimana superhero itu berkumpul, tujuannya apa, dan bagaimana cyborg terbentuk. Visualnya memuaskan, bahkan sampai komedinya pun lucu banget. Dan poin yang paling gue suka di sini ada warnanya nggak segelap seperti Batman vs Superman. Nah, oke, cukup sekian breakdown kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat soal review gue, silahkan share di kolom komen. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian yang emang suka review film. Oke, cukup sekian breakdown kali ini. Yuk breakdown film selanjutnya bersama dengan gue sih. Bye-bye!